Selamat datang di Bengkel Edukasi. Oke. Saya tulis judulnya dulu ya, bentuk persamaan eksponensial. Kurang lebih ada 6 nanti bentuk yang kita akan pelajari ya. Keenam itu kita bahas satu persatu berikut dengan contoh soalnya. Atau begini, ada yang mau menjelaskan bentuk yang pertama seperti apa? Silakan. Saya berikan kesempatan buat kalian. Siapa tahu yang sudah membaca begitu ya. Oke. Yang pertama ini ya, Jessica Olivia. Silakan ya. Saya harapkan yang belum sempat mendapatkan poin keaktifan yang dulu begitu ya, untuk lebih aktif lagi biar dapat poin-poin keaktifannya ya. Silakan Jessica Olivia dulu. Baik. Bentuk yang pertama. Saya Jessica Olivia Rianto dari kelas 10 MIPA 1 nomor absen 18. Oke, bagus, terima kasih Jessica. Baik, silakan Jessica. Pertama itu adalah A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Maka Fx sama dengan P. Maka Fx sama dengan P. Oke, bisa dijelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana mungkin. Kita mendapatkan sebuah penyelesaian yaitu Fx sama dengan P, Fx itu apa, P itu apa, dan kapan berlaku itu sekiranya pakai bahasa sendiri aja, Jessica. Baik, misalnya ada suatu pangkat kan A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Atau boleh saya kasih sebuah contoh? Boleh, silakan. Misalnya Bagaimana? Misalnya 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 sama dengan 32. Maaf, sebentar dulu Pak. Ya. Misalnya 2 pangkat 2x. Oke, 2 pangkat 2x sama dengan 32. Ya, boleh. Kemudian kita rubah 32-nya itu supaya basisnya sama, yaitu 2. Berarti 2 pangkat 2x sama dengan 2 pangkat 5. Oke, berarti dalam hal ini yang kamu tekankan adalah apa? Basisnya harus sama. Ya, itu yang saya ingin tadi sampaikan, yang saya ingin harapkan dari penjelasanmu ya. Jadi basisnya harus sama ya. Oke, bagus. Oke, sekaligus dengan contohnya bagus banget. Karena basisnya sudah sama, maka 2x sama dengan 5. Nah, baru beranjak ke penyelesaian ya, dengan syarat basis sama ya. Iya. Tadi Fx sama dengan P, Fx sama P ini apa tadi? Fx sama dengan ya? P berarti 2x sama dengan 5. Iya, pangkat-pangkatnya ya, berarti pangkat yang kiri sama dengan pangkat yang kanan. Nah, pakai bahasa begitu aja enggak apa-apa begitu. Kemudian baru kita bisa mencari penyelesaiannya atau kita bisa mencari nilai x-nya, yaitu 5/2. Oke. Begitu? Iya. Oke, terima kasih Jessica. Terima kasih. Olivia ya. Oke. Nah, sudah bagus sekali. Ada materi, berikut juga contoh diberikan oleh temannya ini ya. Jadi sudah sangat bagus. Bahwasanya tadi pakai bahasa sendiri aja menjelaskan pemahaman kalian ya. Jadi itu si A-nya harus sama Pak, kirim makanan. Nah, kalau bagusnya A itu apa sih? Kalau saya kan udah perkenalkan di awal deh bahwa ada unsur-unsur yang perlu kita kenal yaitu basis dan pangkat. Oh, basisnya sama Pak, baru bisa kita selesaikan penyelesaiannya. Pangkat yang kiri maupun yang kanan sama. Dalam hal ini simbolnya kan Fx sama dengan P ya, begitu ya. Oke, bagus. Mungkin saya akan ini ada yang bertanya atau bagaimana nih? Silakan. Tidak. Oke. Kalau tidak, contoh soalnya saya sebenarnya sudah dicontohkan oleh Jessica ya, dengan contoh yang mungkin agak sederhana sedikit ya. Tapi sudah bagus. Saya berikan contoh, misalnya ya, ada akar
pangkat 3. Akar pangkat 3 dari, saya pakainya apa ya, 2 pangkat 6x min 21 sama dengan 1/64 misalnya. Berapakah nilai x-nya? Ayo, silakan, ada yang mau menjawab selain Jessica dulu. Tunggu sebentar ya, saya cek arsip yang lama dulu. Oke, ini yang pertama selain Jessica ada Pratnya Wulandari, betul? Ya, saya Pak. Ya. Silakan Pratnya Wulandari. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Niluh Pratnya Wulandari dari kelas 10 MIPA 1 nomor absen 24. Di sini saya akan mencoba untuk menjawab soal dari bentuk yang pertama. Ya. Oke, jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengingat mengenai kalau akar dari 2 pangkat berapa itu Pak? 6x 6x min 21. Ya, akar itu bisa diubah menjadi 2 pangkat berapa? 6x dikurangi 21/3. Oke, bagus. Kemudian Itu kemudian sama dengan 2 2 pangkat min 6. pangkat negatif 6 ya? Iya. Oke, Lalu di bawahnya saya buatkan di sini aja. Lalu karena basisnya sudah sama, jadi kita tinggal memperhitungkan pangkatnya. ya, Itu jadinya 6x dikurangi 21/3 sama dengan min 6. ya, Itu kita kalikan kedua ruas dengan 3. boleh. Jadinya apa? Min 18. Ruas kanannya negatif 18 ya? Ya, ya, lalu itu 6x min 21-nya dipindahkan ke kanan. Terus Min 18 ditambah 21. negatif 18 ditambah 21, begitu ya? Iya. Berarti 6x sama dengan 3. terus X sama dengan 3/6. X sama dengan 3/6 X sama dengan 1/2. per 2. Begitu? Iya. Jadi himpunan penghasilannya cuma ada 1 ya, 1/2 ya? Iya, Pak. Seperti itu? Peratnya ya, betul ya? Seperti itu ya peratnya? Iya, Pak. Oke. Kalau ada yang mau menambahkan bisa. Oke, silakan yang lainnya, katanya dia mau nambahkan. Boleh kalau ada ya. Siapa? Ada yang menambahkan tuh? Masih ada yang raise hand? Enggak. Oke. Ya. Terima kasih peratnya ya. Sudah cukup bagus dan lengkap ya. Jadi apa yang dijelaskan tadi, poinnya di sini adalah ada beberapa sifat bentuk pangkat yang perlu kalian ingat, begitu ya. Itu saja yang membedakan contoh yang diberikan oleh Jessica tadi dengan contoh yang saya berikan ini. Saya kembangkan sedikit dengan memanfaatkan sifat-sifat bentuk pangkat yang lebih banyak lagi, begitu ya. Bahwasanya betul tadi bentuk pangkat yang berasal dari bentuk akar itu menjadi bentuk pangkat pecahan ya. Jadi akar pangkat M dari A pangkat N, saya jelaskan sedikit, ini menjadi A pangkat N per M ya. Jadi pembilang dari pecahan tersebut adalah pangkat basis, penyebutnya adalah pangkat akarnya.
Oke. Kemudian tadi ada pangkat negatif, sudah benar sekali. Nah, mungkin untuk mempermudah perhitungan, untuk membiasakan diri ya, mempermudah perhitungan itu ketika ada pembagian, kalian bisa bermain coret-coret itu ya. Itu dalam artian sama-sama bisa dibagi berapa, silakan dilakukan saja begitu ya. Misalkan tadi di sini ya, sudah benar ya, tidak ada salahnya di sini ya, pekerjaan dari platnya ya. Cuman lebih efektifnya dalam perhitungan, silakan gunakan dengan perhitungan-perhitungan yang lebih mudah. Misalkan nih ya, sama-sama bagi 3 kan bisa ini ya. Ya, atas bawah ya. Berarti mending kita bagi 3 dulu. Menjadi berapa? 2x min 7 ya. Sama dengan negatif 6. Mending bermain seperti ini. Dibandingkan kita mengalihkan kedua ruas dengan 3 begitu ya. Tidak ada salahnya. Cuman kalau kita tidak sederhanakan, perhitungannya akan semakin besar lah ya begitu ya. Gitu aja sih. Nanti hasilnya ujungnya juga sama ya. Bahkan di sini langsung dapat X-nya sama dengan 1/2, tidak perlu disederhanakan lagi. Ya, bisa dipahami kira-kira? Siap, bisa Pak. Iya. Bisa. Jadi sekarang kalian kan materi sudah tahu begitu ya. Nah, sekarang tadi belajar untuk mempermudah dalam perhitungan. Oke, segitu untuk yang bentuk pertama. Kita akan lanjutkan ke bentuk yang kedua. Mungkin bagi yang sudah membaca modul ataupun video, menyimak video yang saya berikan ya. Bentuk yang kedua, ada yang tahu? Silakan. Siapa yang mau? Oke, saya Cok Istri Agung Mirah, betul ya? Ya, Pak. Oke. Silakan Cok Istri Agung Mirah. Baik, perkenalkan nama saya Cukurda Ibu Mirah Damayanti. Saya nomor absen 1 dari kelas MIPA 1. Untuk bentuk kedua dari persamaan ini, Silakan. untuk bentuk kedua dari persamaan ini yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Di sini yang dimana basisnya sama, sedangkan pangkat fungsinya yang berbeda. Oke, basisnya sama, sama, pangkatnya berbeda. Ini apa yang membedakan dengan yang tadi kira-kira? Tadi kan juga begitu ya? Ya, kalau yang tadi itu ada fungsi, pangkatnya fungsi dan yang lagi satunya tidak. Sedangkan yang itu keduanya pangkatnya itu fungsi. Iya, ya, cuman bedanya di sana aja ya, yang lainnya sama ya. Jadi yang sekarang kita bahas adalah kedua pangkat berupa fungsi saja begitu ya. Iya. Ya, oke. Bagus. Apa penyelesaiannya? Maka penyelesaiannya itu fx sama dengan gx ya. Begitu? Ya. Ya, kedua pangkat sama ya? Iya. Iya, sama seperti yang bentuk 1. Bagaimana, ada koreksi? Pangkatnya tidak sama. Benar, tidak sama. Kesimpulannya? Bagaimana? Mirah. Bagaimana? Betul seperti itu? Halo? Maaf, Bagaimana, Mira? sinyalnya tadi. Oke, betul ya? Jadi pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka fx sama dengan gx. Betul begitu? Bagaimana, Mira? Nah, nampaknya ini masalah teknis nih. Gimana? Iya. Ya, oke. Nah, boleh dikasih contoh? Boleh. Kasih contoh apa contohnya? Misalnya 2 pangkat 2x plus 3 2x plus 3 sama dengan 8 sama dengan berapa ya? 8 8 x min 2.
X min 2. Jangan kamu yang jawab, Nak. Temennya sekarang yang jawab. Sampai sana. Oke, tapi contoh yang kamu berikan ini sudah benar bahwa ini termasuk di bentuk kedua. Ya, Mira ya? Oke. Jadi berupa fungsi pangkat-pangkatnya, tapi di sini basisnya masih belum sama, tapi bisa disamakan. Oke, kita lempar ke teman yang lain, Mira ya? Ya. Oke, terima kasih Mira sebelumnya. Ya, terima kasih juga Bapak. Ya, silakan yang lainnya yang mau menjawab soal dari Mira ini, ya. Oke, saya pilih dulu nih. Ayu Trikayani, betul? Mau menjawab soal dari Mira? Ayu Trikayani, betul? Tidak, Pak. Tidak Saya ya? tadi mau ngangkat tangan untuk yang tadi. Oke. Berarti coba Elang Mahesa. Mau menjawab? Ya, mau menjawab contoh ini? Betul? Ya, Pak. Ya. Oke, silakan Elang. Perkenalkan, nama saya Imade Elang Mahesa Mulia, nomor absen 12 dari kelas X MIPA 1. MIPA 1 lagi nih, 12 ya? Ya. Oke. Yang lainnya bisa jangan klik press hand-nya lagi ya. Ya, biar bisa nanti saya bedakan. Oke, silakan Elang. Di sini kita mulai dari samakan basisnya dulu di ruas kanannya. Ya, dari betul. 8x min 2 itu jadinya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Dalam kurung x min 2. Oke. Lalu? Maksudnya 2 pangkat 3 x min 2 gitu, Pak. 2 pangkat 3. X min 2-nya itu dikali, ya Pak, sama-sama Pak. Gitu? Ya. Oke, terus? Jadi kan sekarang basisnya udah sama. Jadi kita langsung kan pangkatnya 2x plus 3. 2x plus 3 sama dengan 3x min 6. 3x min dapat 3x min 6 ini dari 3 kali x min 2. Oh ya, di sini ya tadi ya. Ya. Bahwa ini menjadi 2 pangkat 2x plus 3. Saya lengkapi dulu ya, bantu tulis lengkapnya. 3x min 6 ya, begitu ya? Ya. Oke, baru kesimpulan ini. Ya, silakan dilanjutkan Elang. Sekarang kita kumpulkan yang sejenis. Tadi berapa? Betul. 3x min 6 min 2x min 3 sama dengan 0. 3x min 6 min 2x min 3 sama dengan 0. Begitu? Ya. Diperoleh? Diperolehnya x min 9 sama dengan 0. Sama dengan 0. Lalu? Jadi x dapatnya 9. Oke. Begitu? Ya. Oke. Ada yang mau ditambahkan lagi? Siap tidak, Pak? Oke. Ya. Terima kasih Elang atas jawabannya dari contoh yang diberikan oleh Mira tadi ya. Ya. Yang lainnya ada mau ditanggapi? Atau sekiranya di sini kalau saya cek ya. Ya, sudah benar ya. Sudah benar ya. Jadi jawaban dari Elang saya kira sudah benar apa yang disampaikan. Jadi jawabannya diperoleh adalah Elang. Oke, bagus. Oke. Nah, apa namanya? Sekarang kita lanjut dulu ke soal berikutnya. Ke soal berikutnya. Ataupun ke bentuk berikutnya. Bentuk yang ketiga.
Oke, Saya, Pak. ada yang sudah mengajukan tangan itu. Siapa? Agus Perlan, betul? Betul, Pak. Oke, IPA berapa Agus Perlan? Nama saya Iwan Gus Perlandinata, nomor absen 17 dari kelas 10 MIPA 2. IPA 2, 17. Ya. Ya. Silakan Perlan, sampaikan ke teman-temannya. Bentuk yang ketiga itu adalah A pangkat fx Betul? sama dengan B pangkat fx. B pangkat fx. Di sini dapat dilihat yang bentuk ketiga ini yang berbeda adalah basisnya. Basisnya berbeda. Oke. Lalu? Contoh soalnya. Kesimpulannya 7. dulu. A pangkat fx sama dengan B pangkat fx ini kesimpulannya nanti apa? Penyelesaiannya bagaimana? Nanti penyelesaiannya itu fx Betul? sama dengan 0. Oke, jadi pangkatnya kita samakan dengan 0 begitu ya? Ya. Oke. Mau berikan contoh? Iya, Pak. Boleh. Silakan. Contoh soalnya 7 pangkat Apa? 7 pangkat x kuadrat plus 5x min 14 Min 14. sama dengan Sama dengan 9 pangkat x kuadrat tambah 5x min 14. Tambah 5x min 14. Oke. 14. Nah, Ya. untuk menjawabnya nanti saya kasih temannya yang lain ya. Keren Iya, ya? Pak. Iya, Pak. Oke, terima kasih atas penjelasannya beserta contohnya, Perla. Yang Ya, Pak. lainnya yang mau menjawab ya dari contoh yang Perlan. Oke, siapa yang belum ya? Yang Oke. Rian Pratama. Sepertinya minggu lalu belum ya? Ya Pak, belum. Betul. Belum ya? Ya, Rian Belum. mau menjawab ini? Ya. Ya, silakan Rian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibtu Rian Pratama Putra, nomor absen 15 dari kelas 10 MIPA 1. IPA 1 15. Ya. Di sini Silakan. di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Kan fx-nya sama dengan 0. Jadi tulis langsung pangkat persamaannya itu x kuadrat tambah 5x min 14 sama dengan 0. X kuadrat plus 5x min 14 sama dengan 0. Begitu. Ya. Terus Itu cari akar-akar x-nya. dengan cara Berapa dikali berapa sama dengan minus 14 dan berapa tambah berapa sama dengan 5. Oke. Ya. Habis itu didapatnya x plus 7 dikali x min 2. Oke. Habis itu x tambah 7 sama dengan 0. X min tambah 2 7. sama dengan 0. Atau x min 2 sama dengan 0. Masing-masing faktor samakan dengan 0 begitu ya? Ya. Terus X sama dengan min 7 dan x sama dengan 2. terus Jadi penyelesaiannya min 7,2. ya. Himpunan dari negatif 7,2. Begitu? Ya. Ya. Sudah, Rian? Oke, terima kasih jawabannya dari Rian ya. Dan ini nampaknya juga sudah paham dan sudah menjawab dengan benar jawaban contoh dari Perlan tadi ya. Nah, dari Perlan. Oke. Saya kira saya cukupkan untuk yang ini. Ada yang bertanya nih? Enggak? Oke, mungkin ya jangan raise hand dulu kalau memang tidak ada yang bertanya. Ada yang mau bertanya dan menanggapi? Oke. Ya, saya kira juga sudah cukup jelas untuk yang bentuk 3. Ya.
Oke, yang keempat sekarang. Ya, silakan. Yang keempat, kalau bisa yang belum pernah ya, minggu lalu belum gitu. Siapa ya? Di sini Ananda udah sempat minggu lalu Ananda. Belum, Pak. Minggu lalu belum? Belum, Pak. Oh, belum ya. Oke deh. Ananda, silakan Ananda. Ya. Persamaan yang keempat adalah Kelas mana? Absen Oh iya, berapa? perkenalkan, nama saya Niputu Ananda Pratnyamita, nomor absen 31 dari kelas 10 MIPA 1. 311 ya. Ya, Silakan. untuk persamaan yang keempat yaitu GX pangkat Fx Apa? GX pangkat Fx sama dengan sama Hx dengan Hx pangkat Fx. pangkat Fx. Di sini pada persamaan keempat ini semuanya berbentuk fungsi, Pak. Semua berbentuk fungsi basis maupun basis maupun pangkatnya. oke. Ya, Itu ciri yang pertama ya. ya, pangkatnya sama, basisnya berbeda. Tapi pangkatnya sama, basisnya berbeda gitu ya. Ya, Nah, itu yang membedakan dengan yang ketiga tadi kan? ya, Nah, mirip seperti itu, cuman tadi apa? Semuanya berbentuk fungsi di sini ya. ya. Kalau Oke, yang bagus. enggak. Ya, bagus. Terus Perbedaannya, penyelesaiannya bagaimana? yang pertama ada GX sama dengan HX. GX sama dengan HX. Oh, ini yang tidak ada tadi ya. Ya, Bahwa di sini kita harus samakan basisnya, gitu kan. Yang kedua apa? Fx sama dengan 0. Jika GX tidak boleh sama dengan 0 dan HX tidak boleh sama dengan 0. Oke lah, bisa dilengkapi ya. Yang penting GX-nya tidak boleh sama dengan 0, HX-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Ya. Oke. Tapi dalam penyelesaian tidak perlu dicek juga apa-apa itu. Karena otomatis. Oke. Ada lagi? Siap tidak, Pak? Siap tidak. Oke. Itu dia sekiranya contoh soal yang keempat saya akan coba buatkan ya. Gx sama dengan Ax, Fx sama dengan 0 begitu ya. Coba ini nih. Saya coba buatkan contoh soalnya ya. Contoh apa ya, biar beda ya basisnya ya. 3x min 1 pangkat x kuadrat min berapa ya, min 16 sama dengan saya pakainya 2 min x pangkat x kuadrat min 16. Nah, ini sudah bentuknya sama ya, seperti bentuk keempat nih ya. Semua fungsi dalam X, basisnya beda, pangkatnya sama. Oke. Ada yang mau mengerjakan ini silakan. Ini. Tunggu dulu, saya cari dulu nih. Diah Widiasari. Tapi udah sempat minggu lalu. Sudah sempat, Pak. Sudah ya. Oke, untuk tapi Saya ingin mencoba. coba jawab ya. Oke dah, nah apa dah? Diah Widiasari ya, belum hari ini. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Nila Putu Diah Widiasari Ningpratnya Dewi, nomor absen 25 dari kelas 10 MIPA 1. 25 ya? Ya. Penyelesaian dari contoh soal yang Bapak berikan. Jadi, di sini sudah diketahui pangkat dari basis ini sama, berupa fungsi, fungsinya pun sama. Kita mencari nilai Fx dan juga Gx dan juga Hx. Oke. Di mana Gx sama dengan Hx. Nah, Gx-nya adalah 3x min 1. Yang dimasukkan Gx di sini kamu masukkan adalah siapa? 3x min 1 ya? Iya, 3x min 1. Terus yang Sama Hx itu siapa? 2 min x.
2 min X ya. Berarti basisnya ya. Kemudian kita pindah ruaskan 3X plus X, X-nya pindah ruas ke kiri, sama dengan 2 ditambah 1. 4X sama dengan 3. X sama dengan 3/4. Oke. Nah, kemudian untuk penyelesaian kedua yaitu fx sama dengan 0, di mana fx-nya adalah eksponennya dia, yaitu x kuadrat min 16 sama dengan 0. Oke, bagus. Jadi di sini dipecah saja, x kurung x min 16. Gimana? X kurung x min 16 sama dengan 0. Tunggu sebentar. Salah. X kurung X min 16 sama dengan 0. Jadi di sini ada dua penyelesaian, yaitu X sama dengan 0 atau X sama dengan 16. X sama dengan 16, gitu ya. Nah, karena di sini syarat dari fx itu tidak gx dan hx tidak boleh. Sekarang uji syarat. Uji syarat. Sekarang kita gunain dulu yang x sama dengan 0 untuk gx dan juga fx. Untuk gx itu sama dengan 3x min 1. G0 sama dengan 3 dikali 0 minus 1. G0, hasilnya berapa? Kemudian, minus 1. Oke, bukan 0 ya? Iya, bukan 0. Ya. Kemudian uji syarat ke fx sama dengan 0. Fx ya sama dengan fx sama dengan, salah Pak, 2 min x. Oh ya, H0 ya. Iya. Oh, hx, salah Pak. Ya, H0 ya. Ya, H0 sama dengan 2 min 0 ya. Ya, 2 min 0. Jadi sama dengan 2. Oke, berarti bukan 0 juga ya, aman ya. Berarti 0 penyelesaian. 0 penyelesaian. Kemudian untuk penyelesaian 16. X sama dengan 16, berarti gx sama dengan 3x minus 1, g 16 sama dengan 3 dikali 16 minus 1. 48 kurang 1, yaitu 47. Kemudian untuk H16, itu sama dengan 2 min X atau 2 min 16 itu adalah minus 14. 2 min 16 jadi. Minus berapa? Minus 14. 14. Jadi karena uji syarat tidak ada 0, jadi nilai X sama 16 sama dengan 16 itu masuk juga. Oke. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 2/3/4, 0,16. Gitu ya? Iya. Oke. Terima kasih. Siapa dia ya? Ya. Oke. Ya. Sudah cukup baik. Ada yang ingin menanggapi sekiranya? Nah. Ya, Pak. Saya berikan kesempatan. Jessica. Nanti dulu dah Jessica. Coba yang lain dulu ya. Oke, Kak. Saya berikan kesempatan yang lain dulu ya. Yang lainnya bisa dicermati pekerjaannya dia. Maksudnya sudah benar, tapi ada yang sedikit keliru ya. Ada sedikit kekeliruan. Tapi sudah bagus ya. Prosesnya sudah benar. Perhitungan saja yang yang perlu dicek kembali. Siapa? Yang lain siapa? Ada? Tidak ada yang menemukan? Oke, Jessica deh. Silakan Jessica, bantu saya. Baik, untuk Pak. menjelaskan ke teman-teman. Itu kan ada X kuadrat min 16 ya, Pak. Oh ya. Terus? Kemudian sebenarnya kita harus mencari akar-akarnya dengan memfaktorkan. Oke. Sehingga saya dapetinnya itu X min 4
dan juga X plus 4. Karena Oh, iya. 16 itu sama dengan 4 kuadrat. Oke, tunggu sebentar. Saya buat nih ya. Mengingat bahwa X kuadrat min 16 itu Sama artinya dengan X kuadrat X kuadrat dikurang 4 kuadrat. 4 kuadrat. Nah, kemudian kita bisa mencari akar-akar. Iya, apa akar-akarnya? Apa faktor-faktornya? Apa faktor-faktornya, Jessica? Dengan cara memfaktorkan. Mm-mm. Baik, kemudian kita bisa mencari akar-akarnya dengan cara memfaktorkan. Berarti kita dapatnya X min 4 sama dengan 0 dan juga X plus 4 Ini sama dengan 0. X4 kali X min 4 ya tadi ya? Nah, Iya. ya, dapat dari sini nih. Terus X plus 4 sama dengan 0 atau X min 4 sama dengan 0 kan gitu ya? Berarti dapatnya apa, Jessica? Berarti dapatnya X sama dengan negatif 4 dan juga X sama dengan 4. Iya. Oke, sangat bagus. Kemudian kita cek kembali Oh, karena syaratnya adalah fx harus tidak boleh sama dengan 0 dan juga gx tidak boleh sama dengan 0. kayak GX maupun HX ya, basis-basisnya ya. Mohon maaf, Iya. saya pakai yang ada di catatan Oke, saya. boleh. Yang jelas, makanya kalau memang beda simbol, pakai bahasa sendiri aja. Siapa yang kamu sebut dengan fx tadi itu? Mungkin dibahasakan, oh ini basisnya, kita kan cek Ya, basisnya ke tidak boleh basis. sama dengan Iya, kita akan cek ke basis, di mana basisnya ini tidak boleh sama dengan 0. Pakai bahasa begitu aja ya. Oke, 0. Iya. Berarti 3x min 1 nggak perlu saya tulis lagi lah. Diceknya kalau masukkan x-nya sama dengan negatif 4 ke yang basis pertama, yang 3x min 1, 0 nggak? enggak, Enggak ya? Hasilnya dapat negatif 213 ya. Oke. Kalau dimasukkan ke HX yang basis kedua, enggak 0 juga. enggak 0 juga. Oke, aman. Kalau masukkan 4, 2 min x. ya masukkan 4 tidak ya. 2 min 4 juga tidak 0. Ya. Iya. Ya, itu enggak perlu dibuat juga enggak apa-apa ya. Yang penting Berarti pastikan dapat kita pengertian. simpulkan bahwa min 4 dan juga 4 merupakan himpunan penyelesaian Iya. dari persamaan eksponensial itu. Berarti himpunan penyelesaian yang tepat tadi adalah berapa tadi yang awal ya? Yang awal itu 3/4. 3/4. 4, 3/4. Oke, dari yang terkecil deh. Berarti kalau yang terkecil berarti yang mana? negatif 4. Iya, negatif 4 dulu, baru 3/4 baru. dan juga 4. Ah, itu dia. Terima kasih Jessica ya. Sudah mau Sama-sama. membantu. Ya, itu dia tadi pekerjaan dia. Ada sedikit keliruan di mana sudah benar maksudnya memfaktorkan dari X kuadrat min 16. Hanya saja pemfaktorannya yang kurang tepat. Di mana pemfaktorannya di sini ini akan tepat kalau soalnya itu apa? X kuadrat min 16x. Nah, itu dia. Itu faktornya dia. Ya. Jadi bukan untuk yang X kuadrat min 16 saja. Ya. Bahkan sebenarnya jadi ini jadi salahnya. Oke, yang saya kurungkan, apa yang saya tandai dengan merah itu berarti diganti oleh ini ya pekerjaannya Jessica ya. Bahkan sebenarnya X kuadrat min 16 itu boleh kalian kerjakan seperti ini loh. Sama dengan 0 ya. Boleh kalian kerjakan seperti ini kan. Seperti ya sempat ya di pertemuan pertama kita membahasnya ya. X sama dengan apa? Plus minus 4. Plus minus akar 16. Plus minus akar 16. Berarti X sama dengan plus minus 4. Boleh begini cara kerjanya ya. Tidak ada masalah. Memakai pemfaktoran seperti yang Jessica bilang tadi sangat bagus. Ya. Nah, cuman tadi kelirunya untuk yang pekerjaan dia itu di sana. Bisa dipahami kira-kira? Bisa ya? Oke, Bisa, ini coret saja biar tidak membingungkan. Oke. Nanti bisa di screenshot sekalian ya, ataupun kalian bisa catat langsung sambil saya maupun teman-temannya menjelaskan ya. Oke. Lanjut ke ini yang berat. Lanjut ke bentuk kelima. Bentuk kelima.
selain dia dulu nih. Yang belum siapa ya? Tunggu dulu. Cynthia Paramita. Betul? Mau membahas bentuk berikutnya? Bentuk yang kelima ya? Iya, Pak. Betul? Betul, Pak. Oke. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nimade Cynthia Paramita Diniari, nomor absen 28 dari kelas 10 MIPA 2. Oke, MIPA 2. Cynthia, absen berapa tadi? Absen Cynthia? 28. 28. Oke, silakan Cynthia jelaskan ke teman-temannya. Bentuk persamaan eksponensial yang kelima yaitu fx pangkat gx Oke. sama dengan fx pangkat hx. Maka pertama gx sama dengan hx. Gx sama dengan hx. Yang kedua fx sama dengan 1. fx sama dengan 1. Yang ketiga fx sama dengan 0. fx-nya sama dengan 0. Jika gx dan hx ada syarat gx dan hx keduanya harus positif. Keduanya positif ya. Itu saya bahasakan lebih dari 0 dua-duanya ya. Ya. Dan hx. Dan yang keempat, Lebih dari 0. Yang keempat, fx sama dengan min 1. yang bernilai negatif 1. Tapi ada syarat juga karena jika apa? Jika gx dan hx keduanya sama-sama genap atau ganjil. Keduanya genap atau ganjil. Ganjil. Ya. Sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Oke. Begitu ya? Iya, Pak. Ya. Jadi kalau dibahasakan dengan bahasa yang lebih sederhana, bagaimana tuh bentuknya? Fx sama pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Berarti bagaimana? Basisnya sama ya, begitu ya, Cynthia ya? Ya, sama. Ya, basisnya sama, pangkatnya berbeda, tetapi ini semua bentuknya berupa fungsi. Ya, betul ya. Jadi ini yang membedakan dengan bentuk yang lainnya, begitu ya. Bentuk sebelumnya mungkin ada yang seperti ini juga, tapi tidak semua fungsi. Basisnya yang suatu bilangan pasti, begitu ya. Ya, bagus. Nah, yang dari semua ini yang paling yang agak ribet itu di sini sih. Bentuk yang ini yang agak ribet ya, karena ribetnya saya katakan karena ada 4 kemungkinan penyelesaian yang harus kalian kerjakan untuk menjawab satu soal. Ya. Dan di poin ketiga dan keempat yang saya share di sini, yang bisa kalian cermati di whiteboard-nya, itu harus ada pengecekan kembali. Ya. Kalau yang pertama dan kedua otomatis menjadi penyelesaian, tapi yang 3, 4 itu belum tentu X yang kita dapatkan merupakan anggota penyelesaian. Harus dicek kembali. Contoh soalnya. Saya berikan contoh soal ya. Contoh soalnya apa ya? 3x min tunggu sebentar. Saya pakainya tunggu sebentar. 5 min 2x ya. Pangkat x kuadrat sama dengan 5 min 2x pangkat 2x. Ini basisnya sama, pangkatnya berbeda. Saya pakai 2x ya. 2x min 3 lah ya. 2x plus 3 ya.
Oke, itu sekiranya. Ada yang mau menjawabnya? Tunggu dulu, ini udah. Yang belum Ya, siapa? Pak. Si Agung siapa? Agung Mirah. Tadi udah. Yang lain dulu. Udah dapat tapi pengen lupa. Ya, saya kasih kesempatan yang lain dulu ya. Iya, Pak. Oke. Iliana ya, oke lah Iliana. Betul, mau mencoba? Iya, Pak. Betul. Betul. Silakan Iliana. Baik, yang pertama, MIPA berapa? Absen berapa ya? nama saya Niputu Iliana Wijaya, nomor absen 32 dari MIPA 1. Iliana. Oke, silakan. Yang pertama, yaitu GX sama dengan HX, artinya X kuadrat sama dengan 2X tambah 3. Jadi pangkatnya sama. Oke. Langsung aja X kuadrat sama dengan 2X plus 3, betul? Betul. Selanjutnya apa? pindahkan ruasnya jadi X kuadrat min 2X dikurang 3. Lalu? Kemudian didapatkan persamaan kuadrat, kemudian ditemukan akarnya dengan memfaktorkan. Jadi dalam kurung X min plus 1 minus X minus 3. Oke. Dikalikan hasilnya negatif 3, dijumlahkan hasilnya negatif 2. Oke, tepat? Ya, kemudian X plus 1 sama dengan 0, X sama dengan minus 1. Oke. Kemudian X minus 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Oke. Apakah dia langsung merupakan anggota penyelesaian? Iya. Ya, tidak ada perlu pengecekan ya. Oke, bagus. Iya. Yang kedua yaitu fx sama dengan 1. Fx ini siapa nih? Fx-nya itu 5 min 2x. Ya, basisnya ya. Oke. Ya, basisnya. Langsung basisnya. aja 5 min 2x sama dengan 1. 1 ya. Oke, lanjut. Ya. Kemudian minus 2x sama dengan 1 min 5. Oke. 2x sama dengan minus 4. X sama dengan minus 4 per min 2. Negatif X 4 sama per dengan negatif 2. X sama dengan? Ya, 2. Apakah dia merupakan langsung penyelesaian? Ya, langsung. Ya, dia merupakan anggota penyelesaian. Oke, sambil yang lainnya dicatat juga ya, atau di screenshot silakan. Langsung lanjut lagi. Yang ketiga saya buat X di sama dengan 0. Siapa fx-nya itu? Basisnya. Basisnya siapa tadi? 5 min 2x sama dengan 0. Oke, bagus. Min 2x sama dengan minus 5. X sama dengan minus 5 per negatif 2. X sama dengan 5 per 2. 5 per 2. Apakah dia merupakan penyelesaian langsung? Perlu dicek. Oke, perlu dicek terlebih dahulu. Nggak bisa kita simpulkan langsung. Oke? Ya. Cara ngecek bagaimana? Itu harus dicek dengan GX atau HX-nya itu harus keduanya positif. Ya, ya pangkat eksponennya. Ya, berarti kita misalkan pangkat yang pertama itu dengan GX ya. Ya. Diganti X-nya dengan? Diganti dengan 5 per 2.
Oke, bagus. Hasilnya apa? Tadi GX-nya apa ya? Pangkat pertama apa? Pangkat pertama X kuadrat. Ini ya, ini pangkat pertama GX, pangkat kedua kita masukkan dengan HX ya. GX-nya X kuadrat, HX-nya 2X plus 3. 2X plus 3. Oke, berarti kalau yang G, berarti jadinya apa? Jadinya 5/2 pangkat 2. 2. Jadinya 25/4. Oke, berarti lebih dari 0 ya? Iya, 25/4 Oke. lebih dari 0. Sambil kamu jelaskan, saya tambahkan sedikit bahwa kalau pangkat 2 itu kalau pangkat genap ya, kalau pangkat genap 2, pangkat 4 dan seterusnya, tidak perlu kalian cari hasilnya pun, tidak perlu dikuadratkan pun, kita bisa Pasti simpulkan positif. dia pasti Pasti positif. positif. Jadi bilangan negatif dipangkatkan genap pasti hasilnya positif begitu ya. Jadi tidak perlu kita cari hasilnya, udah ketahuan nih. Orang bentuk kuadrat udah pasti positif. Nah, gitu ya. Iya. Biar lebih simpel. Oke, ayo lagi H5/2. HX ya 5/2 sama dengan 2 dikali 5/2 Kali 5/2 ditambah 3 tambah 3. sama dengan Berapa? 5 tambah 3 sama dengan Ya, 8. 8 ya. Lebih dari 0 Lebih juga ya. dari 0. Ya, Ya. Terus jadi dapat disimpulkan bahwa 5/2 itu termasuk himpunan penyelesaiannya. iya, termasuk ya. Masuk penyelesaian. Karena dua-duanya positif ya. Iya, Kita lingkari. Oke, bagus. Satu lagi lagi kan? satu. Ya, fx sama dengan min 1, yaitu 5 min 2x 5 min 2x sama dengan sama negatif dengan negatif 1. 1. Terus Negatif 2x sama dengan negatif 1 kurang 5, atau negatif 6. X sama Berarti dengan X sama dengan 3. 3 ya, negatif 6 per negatif 2. Sama dengan 3. Apakah dia langsung bisa disebut penyelesaian? Perlu dicek lagi. Ya, bagus. Kalau Ya. dicek, Jadi ceknya dengan menentukan GX dan HX-nya apakah Ya. keduanya sama-sama genap atau ganjil. oke, bagus. Harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil, begitu ya. Ganjil. Berarti kalau G3, Jadinya X kuadrat jadi 3 pangkat 2. Sama ini dengan perlu 9. ya, ini perlu sampai hasil karena kita harus mengetahui ganjil atau genapnya ya. Ganjil genap ini? Ganjil. Ya, tentunya adalah ganjil. H3 ya. H3-nya yaitu 2 dikali 3 2 kali 3 ditambah 3 sama sama dengan dengan 6 tambah 3 yaitu 9. 9. Kebetulan sama 9 ya. Ya, Ganjil. sama-sama Sehingga ganjil. Jadi dapat disimpulkan bahwa dia juga himpunan penyelesaian. iya, dia termasuk sebagai anggota penyelesaian. Termasuk penyelesaian. Oke. Selingkari. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu ini semua nih. Kalau yang terkecil apa ya? Terkecil lah. yang minus 1. Ya, negatif 1. Ya, negatif 1. Kemudian 5/2. 2 dulu ada ya? 2 ya? Iya, boleh. 3, 2. Ya, 2 dulu ya. 2 baru 5/2. Per 2, kemudian 3. Baru 3. Sama Ada lagi? ya. Ya, Tambah kalau juga sama yang keempat. ya, Tidak usah kalau ditulis sama, lagi. ya, berarti cukup ditulis sekali ya. Iya. Ya. Oke. Ternyata semua nih dari keempat kemungkinan bisa di ini boleh bisa kebetulan bisa semua ini ya, termasuk penyelesaian semua ini ya. Tapi ya tidak semua begitu ya. Jadi disesuaikan setelah pengecekan apakah dia penyelesaian ataupun bukan begitu. Oke, terima kasih. Liliana ya. Iya, Pak. Terima kasih Oke. kembali. Ya, saya kira sudah cukup untuk yang bentuk kelima. Yang lainnya ada yang ditanyakan?
Tidak? Tidak, Yang masih Pak. raise hand? Oke. Nah, kalau yang berikutnya ini saya langsung ke contoh soal aja nih ya. Saya langsung ke contoh soal ya. Untuk yang berikutnya ini. Karena untuk yang berikutnya, yang terakhir nih ya. Oke lah, lagi sedikit nih. Untuk yang terakhir itu bentuk yang ini. Yang bentuk identik dengan persamaan kuadrat. Nah, ini tidak ada rumusan langsung seperti hal yang bentuk 1 sampai 5, tapi ada prosedur di sana. Kita langsung ke contoh soal aja untuk menjelaskan prosedurnya ya. Jadi ada bentuk terakhir ya, saya sebutnya bentuk 6. Jadi bentuk yang identik dengan persamaan kuadrat. Saya pakainya A kali K pangkat Fx. Saya pakai K pangkat Fx untuk eksponennya. Kuadrat ditambah B kali K pangkat Fx ditambah C sama dengan 0. Jadi ada pangkat 2, ada pangkat 1, ada konstanta di sana. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari persamaan kuadrat yang biasa. Tapi variabelnya nggak hanya X saja, tapi variabelnya berupa bentuk eksponen. Itu kenapa bentuk yang terakhir ini bentuk eksponen yang identik dengan persamaan kuadrat. Mungkin ada yang sudah membaca dan kemudian ada yang sudah menyimak video yang saya berikan begitu. Kita coba langsung ke contoh soal ya. Coba pakai ini nih. Plus 3 plus ini plus aja deh. Tunggu sebentar. Sorry. Ya. Tunggu sebentar. Saya ganti sedikit ya. Saya ganti 64. Ini saya ganti min. Silakan. Siapa yang mau menjawab soal ini? Siapa anggota himpunan penyelesaiannya? Ya, ada yang mau? Siapa itu? Ada Mira, Iliana, Mahesa, Aulandar, Jessica. Sudah semua? Kalau sudah semua karena waktunya juga terbatas. Oke, yang pertama saya berikan ke Mira ya, istri Agung Mira. Silakan, yang paling pertama ya. Mau mencoba ya Pak. Nanti kalau salah nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nanti kan diluruskan kalau memang ada yang perlu diluruskan oleh temannya ya. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Cikorda Istri Agung Mira Damayanti, nomor absen 1 dari kelas MIPA 1. Jadi untuk mengerjakan itu pertama 2 itu jadinya 2 pangkat X buka kurung dulu pangkat 2 bisa dijabarkan seperti itu. Minus buka kurung 2 pangkat X 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 4. Ya, kali 2 pangkat 4 ditambah 64 sama dengan 0. Oke. Setelah itu turunin aja 2 pangkat sama 2 pangkat X pangkat 2 minus 2 kali 2 16
16. 2 pangkat X. Ya. Plus 4 sama dengan 0. Oke. Di sini saya pakai pemisalannya Y. Nah, ini ya. Mungkin Ya, saya sambil tambahkan juga sedikit ya. Ya. Bahwasannya yang kamu lakukan dari tadi itu adalah mengubah soalnya agar identik dengan persamaan kuadrat seperti ini. Oke, bagus. Nah, saya perlu tekankan itu dulu biar yang lainnya juga paham. Sekarang baru prosedur awalnya ya. Kalau sudah bentuknya seperti bentuk umum, sekarang baru prosedur awalnya. Tadi kamu mau ngapain pertama ini? Pemisalannya saya pakai. Berarti melakukan permisalan ya? Iya. Ya. Pemisalannya Yang saya misalkan Y. Itu 2 pangkat X. sama dengan siapa? Y. Dimisalkan dengan Y boleh. Jadi dengan variabel lain pun silakan. Yang penting jangan pakai X kembali ya, karena X yang dicari. Oke. Ya. Berarti 2. Di tahap kedua akan diperoleh apa? Berarti Y kuadrat. Y kuadrat. Minus 16Y. Betul. Ditambah 64 sama dengan 0. Nah, ini kenapa sekarang Sekarang kelihatan bahwa ini bentuknya persamaan kuadrat ya. Ini dia. Selesaikan ya. Itu berarti cari berapa kali berapa hasilnya 64 dan tambah berapa hasilnya minus 16. Siapa itu berarti? Faktor dari 64. Sebentar. Taruh 2, 16. Berapa ya? 3. Berapa? Sebentar dulu Pak, masih ngitung. Oke. Yang lainnya boleh membantu? Min 8. Minus 8 dan Minus minus 18. Bintang. Mana bintang tadi itu? Permisi. Perkenalkan, Oke. nama saya Putu Bintang Krisana Putri, nomor 34 dari kelas 10 MIPA 2. MIPA 2, 34 ya? Iya. Oke, silakan Bintang. Itu hasilnya Y minus 8 dan Y juga minus 8. Oh, Y min 8 Ya. kali Y min 8 atau Y min 8 kuadrat ya? Iya. Ya. Oke. Nah, terima kasih Bintang. Ya. Sekarang lanjutkan Mira. Ya, makasih Bintang sebelumnya. Y minus 8. Jadi cari Y minus 8 sama dengan 0. Y sama dengan 8. Karena udah sama, jadinya buatnya 1 saja. 1 aja. Terus sampai di sini langkah 3. Sekarang kita kembali substitusikan Y sama dengan 2X itu ke 8 sama dengan Y sama dengan 2X. Substitusikan 8. 2 pangkat X sama dengan 8. 2 pangkat X sama dengan 8. X sama dengan 2 pangkat X sama dengan 3. Oke, berarti 2 pangkat X sama dengan 8 itu diubah dulu menjadi 2 pangkat 3. Dan kembali ke persamaan yang pertama ya. Kembali ke persamaan yang pertama. Karena basisnya sudah sama, berarti tinggal turunkan pangkatnya saja. Berarti X sama dengan 3. Oke, bagus. Nah, itu dia, bagus, mesti ingat. Ada lagi yang lain? Itu saja. Itu saja ya. Nah, hasilnya sama tadi. Ya. Y minus 8. Ya, betul sekali. Oke. Segitu ya. Siapa tadi? Mira ya? Iya. Oke. Nah, itu dia, adik-adik. Jadi apa yang dikerjakan oleh si istri Mira ini juga sudah cukup baik ya. Jadi prosedurnya kurang lebih begitu. Jadi tidak ada rumusan langsung seperti halnya untuk 1 untuk 5, tapi ada permisalan di sana. Ya. Kemudian
selesaikan persamaan kuadrat yang diperoleh dari permisalan tersebut, kemudian kembali ke permisalan awal ya, yang dimana Y itu kita ganti dengan 2 pangkat X, dan seterusnya sampai ketemu ke bentuk yang pertama lagi begitu ya. Ya, hari ini saya kira cukup sekian karena mau lanjut ke sesi berikutnya untuk kelas yang lain. Jadi sebelumnya ada yang ditanyakan dulu sebelum kita akhiri? Siap tidak, Pak? Siap tidak ya. Oke. Sekali lagi saya mohon permaklumannya. Jadi pertemuan kita itu kurang lebih ya seperti ini. Jadi saya menyita waktu dan menyita ini juga ya, kuota internet juga untuk kalian ya. Tapi saya rasa matematika soalnya kalau tidak dibuatkan seperti ini akan sulit kalau secara mandiri saja begitu ya. Tapi beberapa siswa bisa mungkin melihat materi dan video. Saya harapkan dengan cara seperti ini belajar matematikanya menjadi lebih paham lagi begitu ya. Karena tidak semua guru mungkin melakukan hal ini ya. Tapi saya tidak akan pernah memaksa harus beli kuota dan semacamnya, tidak. Jadi silakan jika memang tidak terbatas secara teknis ya, kalian tidak ada kuota dan semacamnya, boleh dengan cara-cara lain. Silakan kalian mau gabung dengan teman atau cari tempat dengan akses wifi yang gratis dan semacamnya, itu disesuaikan aja ya. Jadi tidak pernah ada paksaan. Jikapun tidak ikut Google Meet karena memang kendala teknis seperti itu, tapi tolong sampaikan ke saya begitu ya. Saya tidak akan permasalahkan. Cuman lebih aktif lagi untuk membaca materi dan menyimak video. Ya, yang penting tugas ulangan harian nanti itu kalau kalian jangan sampai terlewatkan begitu. Karena ada beberapa yang saya lihat di tugas 1 itu ada nggak ngirim tugas begitu ya. Terpaksa saya kosongkan, orang tidak dikirimkan tugasnya begitu ya. Tolong sekali yang urgent seperti itu tolong diindahkan ya, apa yang saya katakan. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih banyak telah menyiapkan waktunya. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah!